Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you for still watching my videos. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk yang baru gabung, don't forget to subscribe, like, comment, and share the videos of mine. Semoga video-video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. 샛별 Nah, guys, hari ini kita masih akan sharing seputar beasiswa LPDP terutama untuk tahun 2021. And today we are going to talk about the funding ya, atau pendanaan atau fasilitas dan rincian biaya yang akan didapatkan oleh seorang awardee atau sebutan untuk penerima beasiswa LPDP selama menjalani studi baik magister ataupun doktoral. Untuk jenjang magister, LPDP membiayai maksimal 2 tahun atau 24 bulan, dan untuk jenjang doktoral atau S3, LPDP membiayai maksimal 48 bulan atau selama 4 tahun. Nah, sekarang apa aja nih fasilitas pendanaan yang akan kita dapatkan ketika kita sudah dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa LPDP? Jadi LPDP ini ada 2 kategori pendanaan. Yang pertama dana pendidikan, yang kedua dana pendukung. Nah, dana pendidikan ini ada beberapa poin penting yang akan didanai. Yang pertama itu tuition fee atau SPP. Nah, jadi baik LN maupun DN, luar negeri atau dalam negeri, LPDP itu membiayai secara penuh SPP. Jadi kita sebagai awardee sama sekali tidak akan merasa khawatir, merasa galau gitu ya mikirin uang kuliah yang lumayan cukup tinggi ya kalau bagi saya pribadi. Biasanya untuk pengalaman saya ya, sepertinya juga seperti itu. Pada umumnya kita kan nanti di kampus itu akan tergabung dalam seperti apa ya, organisasi ikatan penerima beasiswa LPDP ya dalam setiap kampus. Misal untuk dalam negeri kemarin saya di UNS itu ada ikatan awardee UNS. Nah, untuk SPP ini biasanya pihak LPDP akan langsung membayarkan ke pihak kampus, mungkin melalui sekretaris di ikatan awardee itu, atau saya kurang tahu ya pastinya. Yang pasti biasanya kita setor data ke sekretaris ikatan awardee. Kemudian nanti setelah mau masuk semester baru, nanti kita tinggal terima kode akses untuk registrasi, yang artinya registrasi SPP kita sudah selesai, kita tinggal KRS-an seperti itu ya. Nah, mungkin untuk beberapa kampus ada yang sistemnya di reimburse, atau bukan reimburse sih, maksudnya kita memberikan tagihan kepada LPDP dengan membayarkan secara personal kita ke kampus. Mungkin ada yang seperti itu kalau saya baca di buku panduan. Nah, kemudian selain dana pendidikan yang SPP, dana pendidikan ini juga membiayai untuk biaya pendaftaran. Ketika kita tes masuk kampus untuk S2 dan S3 itu kan ada seleksi, tes ujian masuk kampus, itu kan kita bayar uang pendaftaran. Nah, uang pendaftaran ini nanti akan di reimburse. Jadi kita awalnya bayar sendiri dulu pakai dana pribadi, kan nanti ada kwitansinya ya, ada notanya. Nota itu nanti akan kita ajukan ke LPDP, biasanya berapapun itu ya, berapapun itu kita sesuai dengan apa yang tertulis di nota, kita akan ajukan reimburse atau pengembalian ya. Nanti LPDP akan transfer ke rekening kita sejumlah yang kita ajukan itu. Kemudian setelah dana pendaftaran akan ada dana tunjangan buku. Nah, ini teman-teman yang keren banget. LPDP itu sangat memikirkan apa-apa yang dibutuhkan oleh awardee-nya dalam menjalankan dan menyelesaikan studi.
Jadi dana tunjangan buku itu adalah dana yang setiap tahunnya akan kita dapatkan sebanyak 1 kali. Jadi kalau untuk magister itu kan 2 tahun, berarti kita akan dapat 2 kali tunjangan buku dan 4 kali tunjangan buku untuk doktoral. Untuk besarannya, ada yang tahu berapa? Untuk besarannya LPDP memberikan 10 juta untuk dalam negeri. Nah, berhubung saya adalah award di dalam negeri, saya tahu detailnya untuk yang dalam negeri ya. Kalau yang untuk luar negeri biasanya itu pasti akan lebih besar karena menyesuaikan dengan nilai mata uang di sana biasanya ya. Kalau tunjangan buku itu di dalam negeri itu 10 juta per tahun. Jadi biasanya diberikan di awal tahun pertama dan di awal tahun kedua. Kemudian setelah itu akan ada dana bantuan penelitian, tesis atau disertasi. Nah, kan teman-teman ketika kita sudah di semester akhir ya, atau di semester 3 kita kan sudah mulai mengajukan proposal untuk tesis atau disertasi. Nah, LPDP memberikan bantuan dana penelitian untuk para awardee untuk tesis atau disertasi. Jadi bentuknya kita akan membuat semacam pengajuan dengan RAB, rincian anggaran biaya ya, dengan komponen-komponen yang sudah ditentukan oleh LPDP. Jadi ada komponen-komponen misalnya alat habis pakai, terus honor seperti itu, apa-apa saja yang bisa didanai, maksud saya transportasi misalnya seperti itu ya, dalam mengambil data penelitian gitu. Nah, nanti maksimal untuk magister, jenjang magister itu yang non-lab, penelitian non-laboratorium itu adalah sebesar 15 juta, dan untuk penelitian laboratorium itu adalah 25 juta maksimal untuk S2. Untuk S3 itu untuk yang non-lab 60 juta, dan untuk yang laboratorium itu 75 juta. Jadi biasanya kita kan mengajukan dulu nih, kita bikin rincian biayanya yang akan kita gunakan. Jadi itu tuh nilai maksimal ya, 15 juta tadi itu nilai maksimal. Nanti kita RAB kita itu kita kumpulkan, kita submit ya, terus akan dinilai, nanti akan dikembalikan lagi dan di ACC mana-mana poin yang bisa didanai. Nah, biasanya untuk poin-poin yang tidak bisa didanai itu akan dipotong. Jadi kita akan dapat dana, tapi biasanya nggak akan jauh-jauh banget motongnya. Akan dapat dana sesuai dengan yang kita butuhkan, nanti akan dievaluasi sama pihak keuangan LPDP seperti itu ya. Kemudian teman-teman setelah itu akan ada dana bantuan seminar internasional. Nah, untuk jenjang S2, S3 kan kita ada tuntutan ya. Kalau dulu saya S2 ada tuntutan untuk syarat wisuda atau syarat ujian tesis kalau nggak salah, itu harus sudah menjadi presenter di international conference. Nah, itu kan ketika kita submit paper itu kan harus bayar ya, ada registrasinya, uang registrasinya, dan itu bisa kita ajukan kepada LPDP 1 kali untuk mahasiswa magister dan maksimal 2 kali untuk mahasiswa doktoral. Dan international conference ini bisa kita ikuti di dalam atau di luar negeri. Untuk di dalam negeri itu maksimal dananya 5 juta, dan di luar negeri itu maksimal 15 juta. Jadi misalnya nih teman-teman mau conference-nya ke Jepang misalnya ya, teman-teman saya dulu banyak yang ke Jepang, itu bisa kita ajukan, tapi maksimal yang akan dibantu itu adalah 15 juta. Jadi misalnya lebih dari itu teman-teman harus nambah sama uang pribadi gitu ya. Setelah itu akan ada juga dana bantuan publikasi jurnal terindeks ya, jurnal internasional ya. Jadi kan kita nanti sebagai mahasiswa magister or adapter kita akan punya tuntutan untuk publikasi di jurnal yang internasional terindeks biasanya. Nah, untuk jurnal terindeks Q1, Scopus Q1 atau Q2 minimal, kita akan dapat bantuan publikasi. Untuk Q1 itu sebesar 25 juta untuk itu ya, dana publikasinya ya, dan untuk Q2 itu 15 juta. Itu 1 kali di
magister dan maksimal 2 kali di jenjang doktoral. Nah teman-teman, itu tadi komponen-komponen biaya dana pendidikan yang difasilitasi oleh beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini sangat sangat memperhatikan detail apa-apa saja yang akan dibutuhkan oleh para awardee yang akan akan menjalankan studi ya. Jadi don't worry everyone, ketika kita sudah terpilih menjadi awardee atau penerima beasiswa, yang kita butuhkan adalah tekad, usaha, kemauan untuk kita belajar dan menyelesaikan studi dengan baik, dengan tekun, dengan rajin ya. Semoga kita bisa menyelesaikan studi dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lebih berkompeten untuk penyelesaian masalah di Indonesia ya, khususnya di bidang kita. Well, kita akan bahas lagi setelah ini tentang dana pendukung beasiswa LPDP.